dipersembahkan oleh Ya pemirsa, meskipun terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang, Indonesia tetap menjadi salah satu negara berkembang yang penting di dunia. Tentunya diperlukan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan untuk membahas hal ini, saat ini di studio telah hadir Bapak Iskandar Simorangkir, Kepala Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral. Pak Iskandar, selamat datang di Berita Satu. Nah Pak, kalau kita bicara tentang perekonomian Indonesia, mungkin kita sedikit mereview. Selama tahun 2014 ini kan di awal memasuki tahun 2014 dikatakan ini adalah tahun politik, kemudian semua orang konsentrasinya pasti akan lebih ke politik. Nah sampai dengan memasuki triwulan terakhir di tahun 2014 ini, seperti apa Pak? Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki triwulan ketiga, bahkan itu kalau kita lihat terjadi moderasi sejak triwulan keempat tahun 2013 yang lalu. Itu berlanjut moderasinya sampai triwulan pertama dan kedua tahun 2014. Ini sebenarnya fenomena yang terjadi ini sebenarnya adapun tidak ada kejadian politik yang kita alami, itu sebenarnya dialami juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Karena pertumbuhan ekonomi dunia itu sudah membaik tapi belum tumbuh cepat. Di mana kita tahu Amerika memang sudah mulai pulih ekonominya, tapi kalau kita lihat negara Eropa, Jepang itu pertumbuhannya melambat gitu. Jadi karena pertumbuhan negara-negara di dunia juga melambat, kita terkena imbasnya juga karena perekonomian Tiongkok juga mengalami perlambatan. Itu juga kenapa kita mengalami perlambatan ekonomi nggak terlepas karena memang permintaan dunia melemah gitu. Jadi bukan kaitannya dengan tahun politik gitu. Jadi sebenarnya sentimen dari politik itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi lebih karena imbas perekonomian dunia. Betul sekali. Jadi dampak pertumbuhan global itu belum pulih, di mana negara Eropa dan Jepang masih melemah, Tiongkok melemah, sementara harga komoditas produk kita itu turun di pasar internasional. Jadi dari sisi ekspor nggak mengherankan kenapa perekonomian kita melemah kalau kita lihat keseluruhan. Memang kalau kita lihat per komponennya melemahnya ini memang konsumsi melemah ya, kalau kita lihat konsumsi melemah. Kemudian kalau kita lihat investasi, sebenarnya investasi bangunan masih naik, tetapi non bangunan itu mengalami moderasi. Kemudian seperti tadi yang saya bilang ekspor kita, tapi kalau kita lihat trade account neraca perdagangan kita, Mbak Ami, itu dari non migas itu surplus, walaupun di kuartal terakhir kita lihat memang surplusnya menyusut. Secara keseluruhan memang kalau kita lihat neraca perdagangan kita sedikit defisit. Sedikit defisit, dan itu juga menyebabkan target-target pertumbuhan ekonomi yang pemerintah tadinya tetapkan menjadi tidak tercapai kan Pak? Sebenarnya ini namanya pertumbuhan global kan kita nggak bisa kendalikan, ya kan? Jadi walaupun kita udah menetapkan target, kan belum tentu apa yang kita targetkan itu sesuai dengan realitas. Karena ekonomi kita ini ekonomi terbuka, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia juga. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar karena semua negara-negara emerging market seperti Indonesia juga mengalami perlambatan menurut saya. Jadi bukan merupakan kesalahan pemerintah tidak tercapai itu, karena kita memang terkena imbas dari pertumbuhan global sebenarnya. Dengan kondisi yang ada saat ini bahwa kita masih sangat terpengaruhi dengan kondisi global seperti itu, tentunya juga selain juga ada sentimen-sentimen dari dalam negeri. Tetapi Pak, kalau dengan kondisi sekarang, kita lihat akan ke tahun-tahun berikutnya, di tahun 2015 lah yang paling dekat. Nah ini seperti apa? Apakah kondisi sekarang ini sudah menjadi dasar yang baik untuk pertumbuhan, jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti itu? Saya termasuk yang yakin dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat sebelum tahun 2013, ekonomi kita itu kan 2012, 2011, 2010 itu tumbuh di atas 6% itu Mbak Ami. Memang di 2013 terjadi moderasi 5,8. Saya pikir kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu hanya beberapa negara yang bisa tumbuh di atas 5%. Dengan pondasi pertumbuhan yang
hampir mencapai 6% itu pondasi yang bagus untuk bisa kita menuju pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Apalagi kita bisa memberdayakan perekonomian domestik kita, karena penduduk kita kan 240 juta lebih gitu. Kalau kita bisa memberdayakan konsumsi dari 240 juta lebih ini, saya sangat yakin pertumbuhan ke depan kita bisa menjadi lebih bagus. Semata-mata kita hanya akan berdaya dari sektor konsumsi dalam negeri aja atau bagaimana? Sebenarnya konsumsi itu dampak rambatan berikutnya itu Karena sangat kan kalau besar. ketika itu hanya berdasarkan dari konsumsi saja itu kan berarti kurang berkualitas seperti itu. Oh, sebenarnya begini, Mbak Ami, bukan konsumsi itu bisa mendorong peningkatan dari sisi supply. Contoh lah, kita mengkonsumsi barang ya. Konsumsi barang ini kan mesti diproduksi barangnya ya kan. Berarti apa? Kalau kita bisa memenuhi barang itu dari produksi kita di dalam negeri, itu kan ekonomi kita bisa bergerak gitu. Makin lama makin besar kan. Dalam artian nih, konsumsi jangan dalam artian sempit. Jadi konsumsi yang diiringi dengan peningkatan di sisi produksi. Dan dari dalam negeri, catatannya itu harus di dalam negeri, karena jangan sampai pemenuhan konsumsinya juga malah berdasar. Memang kita nggak bisa langsung terlalu seperti itu berpikirnya. Kalau kita belum bisa memproduksi, sebenarnya kan nggak ada masalah gitu ya. Sepanjang kita sudah mampu memproduksi, itu akan bisa memberikan dampak multiplier yang besar terhadap ekonomi kita gitu. Jadi jangan melihat semata-mata tiba-tiba di stop kan, import kayak gitu kan. Itu kan nanti orang yang mengkonsumsi barang kan tiba-tiba barangnya nggak ada, sehingga harga bisa membumbung tinggi kan. Itu harus kita waspadai juga seperti itu. Maka tuh kata para saya sebagai ekonom itu seharusnya pertumbuhan ekonomi itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya inflasinya rendah. Rendah ini maksudnya apa? Supply-nya itu sama dengan yang diminta oleh masyarakat. Itulah yang kita katakan dengan pertumbuhan yang berdasarkan fundamental. Oke, dan itu bagaimana cara meraih itu kita nanti akan bahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali. Dialog Money Report akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Untuk kenyamanan para nasabahnya, kini Nobubank menghadirkan layanan Late and Weekend Banking. Anda bisa menikmati berbagai layanan perbankan setiap hari Senin sampai Minggu hingga pukul 9 malam, termasuk bayar rental, servis fee, bahkan tukar uang kecil. Anda berkesempatan membawa pulang 1 unit motor Vespa Piaggio dan hadiah menarik lainnya. Kunjungi Nobubank terdekat, jadilah nasabah, dan nikmati berbagai keuntungannya. dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Money Report, dan dialog kami lanjutkan masih bersama Pak Iskandar di sini. Pak Iskandar, kalau tadi kita bicara tentang pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Tapi ada pertanyaan bahwa bagaimana caranya kita bisa membangun ekonomi Indonesia yang berkelanjutan ketika saat ini negara kita ini masih terjebak dalam arti bahwa sudah sekian lama berada dalam posisi middle income country. Nah, jangan sampai kita malah kena jebakan middle income trap. Benar sekali, bagus sekali pertanyaannya Mbak Ami. Kalau berdasarkan, sebenarnya kita tuh masuk middle income country itu, negara pendapatan kelas menengah itu mulai 2004, berdasarkan data World Bank. Sudah 10 tahun berarti Pak? 10 tahun. Kalau berdasarkan data Bank Dunia, Mbak Ami, itu berdasarkan data Bank Dunia, dari 101 negara yang tahun 1960 sudah menjadi negara kelas menengah atau middle income country, itu ternyata hanya 13 yang mampu keluar dari jebakan middle income trap itu. Jadi hanya 13 negara yang mampu menjadi berpendapatan tinggi, Mbak Ami. Maka itu kenapa ini perlu menjadi concern kita ke depan. Kalau kita mungkin hanya tumbuh seperti yang sekarang ini, bisa kita terjebak dalam negara kelas menengah terus. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat
kalau Mbak Ami lihat ya, pertumbuhan ekonomi kita sebelum krisis 97-98, mulai tahun 90 sampai dengan 97, itu rata-rata kalau kita lihat 6,5%. Tetapi sesudah krisis 97-98, kalau kita lihat di rata-ratakan, ekonomi kita itu hanya tumbuh 5,1%. Nah, kalau kita hanya dengan tumbuh seperti itu, cara kerja kita seperti ini sekarang, bisa-bisa kita akan terjebak juga dengan seperti negara lain itu. Nah, maka itu ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita supaya bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah ini. PR-nya apa saja sih Pak yang harus dilakukan Indonesia? PR yang utama sebenarnya meningkatkan daya saing ya, itu kunci utama. Meningkatkan daya saing ini harus dua sisi, yaitu dari sisi outputnya dan dari sisi efisiensi inputnya itu. Kalau output itu berarti kita harus bisa meningkatkan produktivitas kita, produktivitas tenaga kerja itu harus ditingkatkan. Kemudian penggunaan teknologi yang punya nilai tambah tinggi tentunya, tapi dengan menyerap tenaga kerja yang banyak itu harus kita lakukan. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas? Itu harus kita mendidik sumber daya manusia kita, Mbak Ami. Ya, itu dilakukan oleh Korea seperti itu. Mereka mendidik tenaga kerjanya sehingga setiap tenaga kerja itu bisa berproduksi lebih banyak. Contoh misalkan di pabrik. Tadinya dia hanya bisa memproduksi 10 barang, tapi karena dididik secara baik oleh perusahaannya dan peranan pemerintah juga, dia bisa memproduksi menjadi 20 barang kan. Kan tiba-tiba meningkat itu kan, 10 barang jadi 20 barang. Berarti kalau kita lihat seperti ini, setiap orang bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Berarti ekonomi negara itu bisa tumbuh lebih tinggi. Oke, tetapi kan Korea tidak bermasalah dengan penyerapan tenaga kerja, Pak. Enggak, sebenarnya sama sebenarnya. Pondasi dasarnya itu sebenarnya sama. Kenapa dia bisa keluar penganggurannya kecil di Korea itu juga karena tidak terlepas itu karena masing-masing pekerja itu punya produktivitas yang tinggi, sehingga growth mereka kan tinggi, pertumbuhannya tinggi. Karena pendapatan masyarakat tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Permintaan terhadap barang-barang juga meningkat. Karena permintaan barang meningkat, itu mendorong perusahaan berdiri kan lebih banyak lagi, sehingga penyerapan tenaga kerjanya makin banyak. Nah, jadi sebenarnya ini kayak suatu circular flow, saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Prosesnya ketika satunya segitu. tidak jalan, otomatis itu akan mempengaruhi juga sektor-sektor yang lain, menyebabkan itu juga mandek seperti itu. Maka itu kita harus sinkron semua, dari hulu ke hilir itu harus kita tata gitu. Jadi produktivitas itu harus kita tata, tenaga kerja kita dari hulu ke hilir gitu, sehingga nanti dari hulu ini bisa menarik ke hilir semua. Oke. Selain itu ada lagi tidak sih Pak? Yang berikutnya itu penguasaan teknologi itu menjadi penting, karena dengan penguasaan teknologi orang bisa menghasilkan barang yang lebih banyak, kemudian biaya yang lebih kecil kan. Kalau kita menjual barang dengan harga yang lebih kecil, berarti permintaan barang-barang dari Indonesia itu kan akan meningkat, Mbak Ami. Kalau dia meningkat, apa artinya? Dia bisa memproduksi barang yang lebih banyak, berarti mendirikan pabrik yang baru, menyerap tenaga kerja yang baru kan. Orang yang tadi nganggur, sekarang bisa mendapatkan pekerjaan. Pada akhirnya kita bisa keluar dari yang kita katakan middle income trap tadi. Oke. Nah, kalau untuk bagaimana kemudian otoritas ini merespon ancaman middle income trap dari sisi moneter? Kalau kita lihat juga nih bahwa sebenarnya masih jauh sekali Pak Indonesia untuk bisa keluar. Sekarang pendapatan per kapita kita baru 3.500-an, sementara 3.580, sementara untuk keluar itu 12.615. Jadi kebijakannya itu harus terintegrasi ya, sektoral dari semua sektor ekonomi ya. Maka itu, tapi kunci utama itu adalah di manusianya itu tadi, seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi manusianya nih bagaimana kita mendorong supaya tenaga kerja kita itu menjadi skill labor yang berkeahlian tinggi, dia bisa memproduksi barang yang lebih banyak. Kemudian juga dari sisi biaya menjadi lebih murah dia kan. Kalau produksi makin banyak, cost per unit barang itu kan makin murah kan, Mbak Ami. Nah, itu salah satu yang mungkin dilakukan dari sisi ketenaga kerjaannya, itu memang harus ada kebijakan yang mendorong
supaya kita bisa menciptakan tenaga kerja yang baik. Kemudian dari sisi penguasaan teknologi itu kita mendorong supaya perusahaan juga menggunakan teknologi yang lebih baik sehingga dia bisa memproduksi barang yang lebih efisien gitu ya, sehingga nanti bisa berkompetisi dengan barang-barang dari luar seperti itu, sehingga nantinya kita bisa menjual barang yang lebih banyak. Yang berikutnya untuk meningkatkan daya saing itu untuk dalam rangka untuk bisa kita keluar dari jebakan kelas menengah, konektivitas gitu, konektivitas antar wilayah gitu. Konektivitas antar wilayah ini ada antara lain membangun jalan antar kota kayak gitu ya, itu sehingga nanti transportasi dari daerah ke daerah lain itu menjadi lebih murah, maupun bisa laut bisa udara gitu. Kemudian dalam kaitan dengan kebijakan moneter itu inflasi yang rendah adalah prasyarat perlu untuk menuju suatu pertumbuhan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan inflasi yang rendah, kepastian akan harga-harga di masa depan itu kan menjadi lebih rendah. Oke, tahan dulu Pak Iskandar, inflasi yang rendah. Bagaimana cara agar inflasi ini bisa dipertahankan tetap di level rendah seperti itu? Pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Bu, obat yang kemarin diberikan sudah diminum sesuai anjuran? Sudah, Dok. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Oh tidak, anak ibu hanya perlu pengobatan lebih lanjut. Anak ibu harus dirawat inap di rumah sakit. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Dok, rumah sakit sudah siap terima pasien. Baik, terima kasih. Mari, Dok. Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Nak. Sudah lebih baik. Untung ada JKN. Obatnya diminum ya, Nak. Ingat, istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional untuk Indonesia lebih sehat. dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali lagi dalam Money Report dan dialog kami lanjutkan. Pak Iskandar tadi, Pak, pertanyaan saya bahwa bagaimana itu kan salah satu prasyarat utama itu adalah menjaga inflasi. Nah, menjaga inflasi ini kan bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Jadi cara menjaga inflasi yang rendah itu bisa kita lihat faktor yang menyebabkan inflasi tadi. Sebenarnya kalau kita lihat harga itu kan dipengaruhi oleh dari sisi permintaan dan penawarannya, Mbak Ami kan. Berarti kita harus bisa menjaga demand itu, permintaan itu sejalan dengan penawarannya kan. Oke, dengan kondisi Indonesia saat ini, sementara menjaga inflasi itu juga susah sekali untuk maka itu dari sisi kebijakan moneter kita, Mbak Ami, menjaga agar permintaan itu sejalan dengan supply yang ada di masyarakat. Bagaimana caranya? Misalkan itu salah satu adalah dengan cara kebijakan moneter kita. Misalkan kalau kita lihat demand di masyarakat itu berlebihan, itu kan bisa mengakibatkan inflasi nanti. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya kalau inflasinya tinggi kan orang yang berpendapatan tetap yang dirugikan, ya kan? Nah, itu rata-rata berpendapatan tetap itu kalau kita lihat kan rata-rata lapisan golongan yang menengah bawah sampai dengan lapisan pendapatan rendah kan gitu. Nah, maka itu kita ketika terlalu banyak likuiditas dalam perekonomian itu kita serap itu supaya jangan terjadi inflasi. Itu kalau dari sisi permintaannya. Kalau dari sisi supply itu antara lain mungkin karena ada gangguan distribusi. Ya, harusnya kita perbaiki gangguan distribusi tadi. Misalkan dengan memperbaiki konektivitas antar wilayah seperti itu. Misalkan jalan-jalan diperbaiki sehingga gampang orang mengangkut
bahan baku, bahan jadi dari satu daerah ke daerah lain kan. Oke. Nah, itu salah satunya kalau kita mau mengendalikan sisi suplainya. Baik. Nah, Pak, di tengah begitu banyaknya pekerjaan semua institusi yang berkaitan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan menuju ke arah yang lebih baik seperti itu. Tetapi juga ini di 2014 ini ada International Workshop and Conference on Growth Strategies for a Rising Indonesia. Nah, ini Bank Indonesia menjadi salah satu penyelenggara. Ini maksud dari seminar ini apa? Jadi seminar ini memang kerjasama antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Jadi kenapa kita terlibat di dalamnya ini? Karena kami bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas concern terhadap perekonomian kita, perekonomian Indonesia. Karena kami ingin membangkitkan awareness, perhatian masyarakat bahwa kalau kita hanya bekerja dengan cara seperti sekarang, dengan pertumbuhan yang seperti sekarang, kita bisa terjebak ke dalam negara middle income. Jadi jebakan negara kelas menengah kayak gitu. Jadi kami ingin membangkitkan awareness itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tentunya ini bukan sekedar seminar, bagaimana caranya kita strateginya supaya bisa keluar dari jebakan kelas menengah tadi. Jadi untuk bisa keluar tadi itu adalah kita memerlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan inflasi yang rendah. Itulah tujuan daripada kenapa kita melakukan seminar ini, sehingga kita ada solusi untuk bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah. Karena seperti yang saya kemukakan tadi, hanya 13 negara, Mbak Ami, yang bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah dari 101 negara. Padahal di tahun 60 itu udah ada 101 negara, tetapi hanya 13 negara tahun 2008 yang bisa keluar dari jebakan itu. Nah, kalau untuk mencari solusi, tetapi nanti akan melibatkan berapa banyak, siapa saja sih Pak dalam seminar ini? Maka itu kita kerjasama juga ini dengan Bank Dunia, ya, World Bank, ADB, AusAid juga ada pendanaannya, kemudian juga UN Desa itu terlibat di dalamnya. Tentunya kita juga mengundang pakar-pakar, Mbak Ami, dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri kami juga mengundang orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya, ya, misalkan dari Bank Dunia atau negara lain yang udah berhasil keluar dari jebakan negara kelas menengah tadi. Jadi berarti bisa menjadi seperti sharing session seperti itu, iya, untuk betul sekali. Mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi, dan juga kadang ada beberapa pemangku kepentingan kan yang ada di situ. Betul sekali. Maka itu ini dibagi 3 sesi, Mbak Ami. 3 hari itu. Hari pertama itu teknikal. Kita membahas secara teknikal. Ini pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya itu di hari pertama itu. Yang itu yang kita katakan workshop teknikalnya. Jadi di situ kita belajar dari pengalaman seluruh dunia, dari sisi teori maupun prakteknya, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah ini, kemudian solusi apa, kebijakan apa yang diperlukan untuk bisa keluar dari kelas menengah. Nah, itu ada pertemuan teknikalnya. Baru pertemuan yang hari keduanya itu adalah pertemuan yang bersifat strategis. Ini dari petinggi-petinggi dari semua pejabat kementerian di Indonesia maupun dunia akademik, maupun dari luar negeri, pejabat-pejabat tinggi dari World Bank, dari negara lain, untuk melakukan sharing hal-hal yang strategis terkait bagaimana kita bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah dan kebijakan apa yang mereka tempuh. Nanti kita serap di situ. Oke. Nanti harapannya tentunya hasil ini kita akan sampaikan kepada pemerintah maupun Bank Indonesia untuk bisa ditindaklanjuti sehingga kita bisa menjadi negara yang pendapatan tinggi. Baik,